Assalamualaikum, sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Karomah adalah kejadian luar biasa di luar logika dan kemampuan manusia, terjadi pada diri seseorang yang berpangkat wali. Namun pengertian karomah dapat pula anugerah dari Allah, yang secara bahasa berarti kehormatan atau kemuliaan. Karomah tidak dapat dibatasi dengan sesuatu kejadian luar biasa saja, seperti dapat terbang atau berjalan di atas air. Istiqomah dalam tauhid, dan keikhlasan dalam beramal sampai ajal menjemput lebih baik dari 1000 karomah lain. Setelah sebelumnya mengangkat manaqib Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kali ini kembali mengulas khusus tentang keramat beliau dengan judul 20 Keramat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Sholawat Nariyah. Karomah pertama, lulus ujian sebagai santri Syekh Khalil Bangkalan. Mendapat predikat sebagai santri Syekh Khalil Bangkalan bukan hal yang biasa. Sebab hanya orang-orang istimewa yang beruntung menjadi murid sang wali kutub di tanah Jawa ini. Ketika mau menjadi santri, maka harus melalui ujian untuk menguji kesungguhan dan kepercayaan pada sang guru. Artinya tidak sekedar ikut-ikutan orang lain dalam berguru pada seseorang, tapi memang ada petunjuk dan keyakinan akan kebesaran sang guru. Hasyim Asy'ari muda disuruh naik ke atas pohon bambu, sementara Kiai Khalil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik sampai ke pucuk pohon bambu tersebut. Kiai Hasyim terus naik sesuai perintah gurunya itu. Ia tak peduli apakah pohon bambu itu melur, patah atau roboh, atau bagaimana. Yang jelas, beliau hanya patuh pada perintah gurunya. Anehnya, begitu sampai di pucuk, Kiai Khalil mengisyaratkan agar Kiai Hasyim langsung meloncat ke bawah. Tanpa pikir panjang Kiai Hasyim langsung meloncat. Dan beliau selamat. Karomah kedua, menjadi pelayan Syekh Khalil Bangkalan. Menjadi santri sudah istimewa, tapi menjadi pelayan guru jelas lebih utama. Seorang santri dapat memperoleh ilmu dengan belajar pada guru. Kasyaf didapat dengan mengamalkan zikir yang didapat dari guru, dan kewalian didapat dengan melayani guru. Aktivitas sebagian besar keseharian Syekh Hasyim Asy'ari muda berkutat pada kandang kuda dan ternak lainnya. Pada suatu saat, beliau menemukan sang guru lagi bersedih. Beliau memberanikan diri untuk bertanya. Kiai Khalil menjawab, bahwa sebuah cincin jatuh di kamar belakang atau tempat buang air besar. Kiai Hasyim lantas usul agar Kiai Khalil membeli cincin lagi. Namun, Kiai Khalil mengatakan bahwa cincin itu adalah cincin istrinya. Setelah melihat kesedihan di wajah guru besarnya itu, Kiai Hasyim menawarkan diri untuk mencari cincin tersebut di dalam tempat buang air besar. Akhirnya, Kiai Hasyim benar-benar mencari cincin itu di dalam tempat buang air besar, dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan keikhlasan. Akhirnya Kiai Hasyim menemukan cincin tersebut. Alangkah bahagianya hati Kiai Khalil atas keberhasilan dan pengabdian Kiai Hasyim itu. Maka seketika itu juga, ungkapan doa Mbah Khalil mengalir bagai aliran darah di sekujur tubuh. Aku ridho padamu wahai Hasyim. Kudoakan dengan pengabdianmu dan ketulusanmu, derajatmu ditinggikan. Engkau akan menjadi orang besar, tokoh panutan, dan semua orang cinta padamu. Karomah ketiga, menggendong Nabi Khidir. Kisah karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menggendong Nabi Khidir terjadi ketika sang pendiri Nahdlatul Ulama itu saat masih menuntut ilmu di pondok pesantren yang dipimpin Syekhona Khalil Bangkalan, Madura. Suatu ketika terjadi hujan begitu lebat di daerah Bangkalan, Madura. Di kejauhan terlihat orang tua yang sedang berjalan tertatih-tatih ingin menemui Syekhona Khalil. Syekhona Khalil segera tanggap. Ia pun memerintahkan para santrinya untuk membantu orang tua yang sedang kehujanan tersebut. Adakah dari kalian yang mau menggendong dan membawa tamuku di luar itu?
tanya Syekhona Halil pada para santri. Biar saya saja Kiai, jawab seorang santri muda yang mendahului teman-temannya. Santri muda itu pun bergegas melompat, dan menerobos guyuran hujan yang makin deras. Ia menghampiri orang tua yang sedang berjalan tertatih tersebut. Tanpa pikir panjang santri muda itu menggendong orang tua itu untuk dibawa menemui gurunya. Syekhona Halil kembali mendatangi para santri untuk meminta bantuan lagi. Siapakah di antara kalian yang mau membantu orang tua ini untuk kembali pulang? Tanya Syekhona Halil. Biar saya saja Kiai, jawab si santri muda itu, kembali menawarkan diri. Santri muda itu menggendong tamu orang tua itu dengan penuh rasa takjub, sambil sangat berhati-hati sesuai dengan perintah Syekhona Halil. Setelah sang santri dan tamu orang tua tersebut keluar dari area pesantren, Syekhona Halil pun berkata pada santri-santri lainnya, "Santri-santriku, saksikanlah bahwa ilmuku telah dibawa seorang santri muda itu," terang Syekhona Halil. Belakangan diketahui bahwa orang tua yang digendong oleh santri muda tersebut adalah Nabi Khidir yang sedang bersilaturahmi pada Syekhona Halil Bangkalan. Sosok santri muda yang telah menggendong Nabi Khidir itu kelak dikenal dengan nama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, seorang ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Keramat keempat, mengetahui isi hati orang lain. Mengetahui isi hati orang lain bukanlah sembarang pencapaian. Tentu kebersihan hati dan keteguhan spiritual yang dapat sampai pada kemampuan itu. Kiai Hasyim menurut kesaksian Kiai Abu Bakar dapat mengetahui isi hati orang lain, padahal saat itu tidak pernah diceritakan hal tersebut kepada beliau. Misalnya, sebagai santri kalong yang tidak menginap di pondok alias pulang pergi pondok dan rumah. Suatu saat beliau berangkat dari rumah ke pondok jalan kaki melewati tempat prostitusi dekat pondok, yang juga merupakan bentukan pemerintah Hindia Belanda melalui pabrik gula cukir. Beliau tiba-tiba menggumam dalam hati, kok bisanya tempat seperti ini ada dekat sekali dengan pondok. Beliau melihat adanya perempuan-perempuan di pinggir jalan menjajakan diri, menawarkan diri pada lelaki hidung belang yang mungkin kebetulan lewat, dan mau mampir. Saat itu beliau juga ditawari, dalam bahasa beliau bercerita ditarik-tarik. Beliau berpikir negatif, kok bisanya dekat pondok Tebuireng, ditempati wanita-wanita seperti ini. Saat itu usia beliau masih muda, jelas pikiran muda kadang mengelana kemana-mana. Sesampainya di pondok, beliau tetap kepikiran tentang hal itu. Tiba-tiba, pukul 8 pagi seusai mengaji, Kiai Hasyim mengumpulkan santri. Abu Bakar muda ada di antara kumpulan santri itu. Beliau dawuh banyak hal, namun pamungkasnya, beliau mengatakan perkataan yang cukup mencengangkan dalam benak Abu Bakar remaja. Begini ya nak, kamar mandi itu ada kalinya, untuk pembuangan. Kalau tidak ada tempat pembuangan, bagaimana bisa punya kamar mandi? Mendengar dawuh begitu, Abu Bakar muda ini tersentak seperti didawuhi di depan umum oleh Kiai Hasyim, padahal santri lain tidak tahu bahwa itu menyindir santri kalong bernama Abu Bakar. Sejak saat itu, Kiai Abu Bakar tidak mau berprasangka buruk lagi tentang pondok dan keadaan masyarakat sekitarnya. Pengalaman kedua, masih sama. Pembelajaran kelas biasanya berakhir menjelang zuhur. Santri Abu Bakar yang merupakan santri kalong biasanya pulang setelah sholat zuhur. Terbersit pikirannya untuk tidak ikut sholat jamaah, dan hendak langsung lari pulang. Tiba-tiba dijawil oleh Kiai Hasyim, diminta untuk tidak pulang terlebih dahulu, diminta sholat jamaah di pondok dulu. Jangan pulang dulu, jamaah zuhur dulu. Akhirnya Abu Bakar tadi, tidak jadi pulang, ikut salat berjamaah plus dengan wiridnya. Keramat kelima, identifikasi kebohongan orang lain. Cerita selanjutnya datang dari penuturan almarhum Kiai Tahmid, guru Nahwu zaman Kiai Hasyim. Kang Tahmid ini santri senior asal Brebes, Jawa Tengah. Cerita ini dari Kiai Abdul Haq Brebes yang mendengar langsung dari Kiai Haji Tahmid Jagalempeni saat mengaji. Kiai Tahmid yang saat itu santri kepercayaan Kiai Hasyim menerima tamu.
pernah ditimbali Kiai Hashim untuk melayani tamu yang datang. Pamannya, Kang Bahrudin yang juga santri senior di Tebuireng, diminta oleh beliau untuk memanggilnya. Lalu Kang Tahmid bergegas ke dalam Kiai Hashim dekat Masjid Pondok. Kang Bahrudin mengingatkan agar Kang Tahmid sholat dulu. Namun, Kiai Tahmid malah menundanya, nanti saja katanya. Saat di dalam Kiai Hashim bertanya pada Kang Tahmid, apakah sudah sholat apa belum? Kang Tahmid berbohong mengatakan sudah. Kiai Hashim lalu sontak meminta Kang Tahmid sholat dulu dengan nada separuh membentak dari tempat duduk beliau. "Tahmid, sana sholat dulu." Tahmid kaget bukan kepalang, ternyata gurunya tahu kalau ia belum sholat. Ia gemetar, tak kuasa untuk berubah dari posisi bersimpuhnya. Ia ingin bergerak tapi tak kuasa. Alot dan rasanya panas dingin. Keringat mengucur begitu derasnya. Kemudian, Kiai Hashim menghampiri Tahmid sambil menepuk-nepuk pundaknya. "Sana sholat dulu, lain kali jangan gugup dan bohong. Biar tamu ini aku ladeni sendiri." Dan Tahmid pun merasa badannya kembali enteng. Segera ia menuju ke bilik kamarnya. Tentu saja bukan kebetulan Kiai Hashim menebak-nebak. Karena beliau memang dikenal bisa mengidentifikasi kebohongan, entah dari fisik maupun metafisik. Keramat ke-6, digoyang-goyang, rumah doyong atau miring bisa tegak lagi. Seorang santri kalong, rumahnya dicukir, rumahnya sangat kecil dan memprihatinkan. Beliau namanya Ahmad Taib, jauh dari kesan kiai atau ahli agama, dengan pakaian biasa. Beliau ini bercerita tentang salah satu karomah Kiai Hashim. Suatu saat si Taib muda merenung di senggangnya waktu. Tiba-tiba Kiai Hashim datang dan bertanya, "Ada apa, nak, kok melamun?" Ahmad Taib menjawab, "Itu, rumah saya doyong, atau miring, Kiai." Akhirnya Kiai Hashim mengajak Ahmad Taib melihat rumahnya yang miring itu. Sesampainya di sana, Kiai Hashim hanya menggoyang-goyang salah satu bagian rumah yang miring. Aneh bin ajaib, rumah itu lurus kembali, alias berdiri tegak lagi. Ahmad Taib terkejut sambil senang. Terkejut karena seperti ajaib sekali, rumah digoyang-goyang saja, yang asalnya miring menjadi lurus atau tegak kembali. Karena kalau dibenarkan tukang bisa memakan biaya mahal dan tentunya selesai dalam berhari-hari. Di balik semua itu, ia merasa senang dan gembira, rumahnya bisa berdiri tegak lagi. Kata Mbah Ahmad Taib, begitulah cara beliau menyenangkan santri, kadang tidak terduga. Keramat ke-7, menyumbat mesin giling pabrik gula cukir. Satu lagi kesaksian Kiai Abu Bakar tentang karomah Kiai Hashim Asy'ari. Santri pernah dibuat heran, takjub, plus ketakutan. Di depan Tebuireng pada masa penjajahan Belanda, ada rel kereta yang biasa dilalui kereta komersil Jombang sampai Kediri, Jombang sampai Surabaya. Namun terkadang juga bisa dilalui oleh lori yang mengangkut tebu-tebu untuk digiling di pabrik cukir. Suatu saat lori yang mengangkut tumpukan tebu siap giling, terguling. Tebu-tebu berhamburan. Santri yang mengetahui itu, berhamburan mengambil tebu itu. Lalu mandor Belanda datang, dan memukuli mereka. Berita itu sampai di telinga Kiai Hashim, dan beliau merasa geram dan kesal. Kiai Hashim mendatangi pabrik tersebut, dan menuju mesin penggilingannya. Saat menggiling memang sangat sibuk sekali suasana pabrik. Pabrik cukir termasuk pabrik yang paling besar di Jawa Timur. Entah bagaimana, Kiai Hashim mengeluarkan kunyahan susur atau inang dalam bahasa Melayunya dari mulut beliau. Lalu disumpelkan atau dimasukkan ke mesin penggilingnya. Mesin tiba-tiba berhenti dan padam. Kiai Hashim membiarkannya sampai 3 hari. Pabrik tidak bisa beroperasi, tentu rugi. Tebu-tebu yang datang mengantri untuk digiling, menjadi kering. Meskipun telah diperbaiki oleh teknisi, tidak kunjung bisa menyala. Akhirnya pihak pabrik sowan kepada Kiai Hashim dan meminta maaf. Sejak saat itu, Belanda membiarkan santri mengambil tebu gratis. Hal itu berlangsung sampai pabrik diambil alih Jepang, lalu dinasionalisasi oleh pemerintahan Soekarno. Keramat ke-8,
mendapat anak turunan istimewa. Kalaulah kita lihat putra beliau Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dalam usia yang sangat muda sekitar 30 tahunan sudah menjadi ulama besar, pejuang, dan negarawan, tokoh nasional dan internasional, serta juga menjadi pahlawan nasional. Beliau sangat disegani dan dihormati. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim meninggal dalam usia sangat muda 39 tahun. Mungkin karena sangat sayangnya Allah kepada beliau sehingga di dalam usia beliau yang masih sangat muda, Allah memanggil beliau untuk menghadap keharibaannya. Masih belum ada sampai sekarang ini tokoh, ulama atau kiai di Indonesia yang usianya sangat muda sekitar 30 tahunan sudah menjadi ulama besar sekaligus tokoh nasional dan internasional, kecuali hanya beliau sendiri, yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Rata-rata kebanyakan yang menjadi tokoh ulama atau kiai besar di Indonesia, jika usianya sudah mencapai hampir 60 tahunan. Jika di atas membahas sang anak, lain lagi untuk sang cucu yang berhasil jadi Presiden Republik Indonesia, dan menjadi tokoh yang dikagumi dunia Islam maupun internasional. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sosok yang dipercaya sebagai wali. Makam beliau tidak pernah sepi oleh para peziarah, dan uang celengan makamnya digunakan untuk kemanusiaan, dan membantu orang-orang yang lagi kesusahan. Tak mengherankan, memang jika ada yang sampai menyebut sang cucu ini sebagai wali ke-10, diambil dari istilah wali songo atau wali 9 yang selama ini dikenal. Keramat ke-9, menegur para santrinya. Di tengah pengajian, tiba-tiba Kiai Haji Hasyim Asy'ari melemparkan tongkatnya, dan mengenai salah satu muridnya. Walau tongkatnya mengenai santrinya, namun Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersikap acuh tak peduli. Santri yang terkena tongkat Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun mencoba menahan posisinya demi menjaga sikapnya di depan sang guru. Lalu murid tersebut tersadar bahwa dirinya belum sholat zuhur, di mana saat itu waktu zuhur tinggal sedikit lagi. Kejadian tersebut bukan cuma terjadi sekali, namun hingga berulang kali. Hal tersebut merupakan peringatan terhadap santrinya yang berbuat kesalahan, dan meninggalkan perintah agama. Selain dikenal sebagai pendakwah, dan pendiri pesantren terbesar di Pulau Jawa bernama Tebu Ireng. Beliau juga sebagai pencetus berdirinya Nahdlatul Ulama, dan sekaligus sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Dan beliau pernah berujar, siapa yang mau mengurusi Nahdlatul Ulama, saya anggap ia santriku. Siapa yang jadi santriku, saya doakan husnul hatimah beserta anak cucunya. Ada kebahagiaan bagi para pengurus Nahdlatul Ulama yang mau mengurusnya dengan sebaik mungkin. Sekaligus juga akan ada sentilan atau teguran bagi mereka yang memanfaatkan Nahdlatul Ulama untuk kepentingan pribadinya, atau ada udang di balik batu. Santri taat mendapat keberkahan, santri kurang ajar mendapat pelajaran. Keramat ke-10, memiliki wibawa yang besar. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, di samping dikenal sebagai tokoh Islam dan pendiri Nahdlatul Ulama, beliau juga dikenal sebagai pahlawan nasional. Salah satu dari jasa beliau adalah mengenai peran serta beliau ketika terjadi Perang Kemerdekaan di Surabaya. Ketika itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad, yang mewajibkan setiap orang Islam yang tempat tinggalnya berjarak di bawah 96 km dari Surabaya, mereka wajib datang ke Surabaya untuk berperang melawan penjajah. Akhirnya masyarakat Islam berbondong-bondong datang ke Surabaya, dan tidak sedikit dari mereka datang dari daerah yang jauh. Resolusi jihad ini berhasil menggerakkan warga melawan penjajah karena besarnya wibawa beliau. Keramat ke-11, bom yang tidak meledak. Karena diketahui sebagai markas para pejuang kemerdekaan, maka pesantren Tebu Ireng berkali-kali dibom oleh pasukan penjajah, tapi bom itu tidak pernah meledak. Keramat ke-12, bulan jatuh dalam kandungan. Ketika beliau masih dalam kandungan, ibunya bermimpi melihat bulan jatuh dari langit ke dalam kandungannya. Mimpi ini ditafsirkan bahwa anak yang berada di dalam kandungan akan mendapat kecerdasan dan barokah dari Tuhan. Keramat ke-13,
menjadi wasilah juru selamat. Pada waktu terjadi Perang Kemerdekaan, Pondok Pesantren Tebuireng menjadi markas tidak resmi para pejuang kemerdekaan. Semua orang yang akan pergi perang dikumpulkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Mereka diberi air minum sambil membaca, Ya Allah ya Hafid, Ya Allah ya Muhid, Fansyurna alal qaumil kafirin. Bagi orang-orang yang beliau kumpulkan tersebut, Syekh Hasyim Asy'ari memberi beberapa pantangan yang tidak boleh mereka langgar selama berperang. Siapa saja yang melanggar pantangan tersebut, mereka bisa celaka atau terkena tembakan musuh. Keramat ke-14, mengetahui keadaan para pejuang meski dari kejauhan. Selain hal di atas, Allah juga memberi kelebihan lain kepada Syekh Hasyim Asy'ari berupa dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di tempat lain, meskipun tempat itu jauh. Kejadian ini mirip dengan kejadian Sayyidina Umar bin Khattab, sewaktu berkhotbah di atas mimbar pada salat Jumat. Ketika Syekh Hasyim Asy'ari sedang memberi pengajian kepada para santri di Pondok Pesantren Tebuireng, pada saat yang sama, beliau dapat mengetahui pasukan pejuang yang beliau didik sedang berperang melawan musuh di daerah Pare, sebuah daerah yang jauhnya kira-kira 30 km dari Pondok Pesantren Tebuireng. Syekh Hasyim Asy'ari di samping mampu melihat perang yang sedang berlangsung di daerah Pare tersebut, beliau pun juga memberi perintah kepada pasukan pejuang yang sedang berperang itu. Keramat ke-15, Santri Sakti Mandraguna. Syekh Hasyim Asy'ari juga sering memberikan amalan wirid atau zikir tertentu kepada muridnya yang menurutnya mampu. Syekh Hasyim Asy'ari biasanya memanggil 3 orang santri. Setelah dilihat beliau dengan mata hati, beliau lalu memilih salah seorang dari ketiga santri tersebut yang benar-benar memiliki kemampuan untuk melaksanakan amalan yang akan beliau berikan. Berikutnya, 2 orang santri yang tidak beliau pilih, mereka disuruh keluar dari ruangan tempat mereka dipanggil. Sehingga tidak heran jika beberapa muridnya terbilang sakti dan dikjaya. Pada waktu Jepang menjajah Indonesia, di daerah Jombang, juga terdapat tentara Jepang. Jika tentara Jepang mendatangi Pondok Pesantren Tebuireng, kendaraan yang dipakai oleh tentara Jepang tersebut tidak bisa berjalan jika bannya disentuh oleh para santri dari Syekh Hasyim Asy'ari. Keramat ke-16, ngaji 120 tahun. Ketika Kiai Hasyim Asy'ari masih muda dan nyantri di pesantren Bangkalan, beliau diberi tugas untuk mengurus kuda milik Mbah Halil, hingga kesempatan untuk ngaji pun tidak banyak. Suatu hari Mbah Halil kedatangan tamu dari Jawa yang kebetulan tamu itu seorang kiai pemilik sebuah pesantren. Setelah tamu ditanya keperluannya apa, lalu tamu itu mengutarakan niat dan keperluannya kepada Mbah Halil. Tamu itu mulai membuka obrolan, "Mbah Kiai, pertama saya datang ke sini berniat silaturahim, dan yang kedua saya berencana ingin menikahkan anak perempuan saya. Sehubungan anak saya sudah dewasa kiranya patut untuk dicarikan jodoh. Apalagi usia saya juga sudah tua yang tak lama lagi Allah pasti memanggil ruh saya Mbah Kiai. Jika ada Kiai, saya mohon petunjuk dan izin Kiai untuk mencarikan jodohnya." Tanpa pikir panjang Mbah Kiai Halil langsung memanggil Hasyim muda yang sedang mengurus kuda di belakang rumah. Spontan Hasyim muda yang mendengar panggilan suara gurunya langsung lari tunggang langgang untuk menghadap sang guru. "Hasyim muda, iya, Kiai. Jenengan manggil saya, Mbah Halil?" "Iya." Tanpa banyak bertanya lagi Hasyim muda langsung diam menunduk. Lalu Mbah Halil berkata kepada tamu beliau, "Ini dia calon menantumu yang akan meneruskan perjuanganmu." Tamu itu pun terkejut tegang, dan tak habis pikir. Dalam hatinya, masa iya sih santri blusukan seperti ini akan mengurus pesantrenku? Saya kok tidak yakin bila anak ini banyak ilmunya. Di sisi lain Hasyim muda pun sangat terkejut sambil bergumam dalam hatinya. Masa iya Mbah Halil tega akan menjodohkanku dengan putrinya ulama yang begitu mulia, dan santrinya banyak nan berwibawa serta alim. Mbah Halil lalu menyambung dawuhnya, kontan membuyarkan pikiran keduanya. Mbah Kholil berkata pada tamunya, "Sudahlah pokoknya sekarang kamu pulang dan siapkan saja selamatannya di rumahmu."
3 hari lagi akad nikah dilaksanakan. Dan kamu Hashim kembali ke belakang. Hashim muda pun kembali dengan hati yang risau, pikirannya kacau balau. Sembari bertanya-tanya dalam hati kecilnya, bagaimana saya bisa menjalani ini semua? Kenapa guru tidak memberitahu saya sebelumnya? Paling tidak kan menawarkan dulu. Gundah gulana, bimbang, ragu dan bingung terus berkecamuk dalam pikiran Hashim muda. Di saat-saat seperti itulah hidayah Allah ditampakkan. Hashim muda ingat ketika Mbah Halil mengajar kitab. Beliau dawuh sederhana saja, barang siapa di antara kalian yang ingin tercapai hajatnya maka bacalah sholawat nariyah sebanyak-banyaknya dan pada waktu yang sangat dianjurkan setelah separuh malam sampai menjelang subuh. Saat kira-kira jam 12 malam tiba, Hashim muda melaksanakan apa yang pernah didawuhkan gurunya itu. Yaitu membaca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya, sampai menjelang subuh beliau ketiduran. Berkat izin Allah, kedahsyatan sholawat nariyah ini bekerja, dan hal aneh terjadi. Di mana dalam tidur sekejapnya beliau bermimpi bertemu Imam Bukhari, dan beliau diajarkan hadis sahih beliau selama 40 tahun lamanya. Lalu beliau terbangun serta terkejut tidak percaya atas mimpinya itu. Di malam yang kedua, Hashim Asy'ari muda kembali mewiridkan baca sholawat nariyah dengan banyak. Keanehan terjadi lagi, dalam mimpinya beliau bertemu Imam Syafi'i, dan beliau diajari kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab yaitu Imam Syafi'i sendiri, Hanafi, Maliki, dan Hambali selama 40 tahun lamanya. Hashim Asy'ari kembali bingung dengan pengalaman rohani di dalam mimpinya tersebut. Di malam ketiga, beliau baca sholawat nariyah lagi dengan banyak, dan lagi-lagi bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali, dan Junaid Al-Baghdadi yang mengajarkan beliau kitab-kitab tasawuf selama 40 tahun. Setelah beliau bangun, terkejut dan bertanya dalam pikirannya, apa makna dari semua mimpi itu? Dalam waktu sekejap tidur, tapi memiliki kuantitas waktu seperti menjalaninya sungguhan belajar selama 40 tahun. Keesokan harinya beliau hendak bertanya kepada gurunya, namun tidak ada kesempatan karena beliau justru disuruh siap-siap berangkat ke rumah calon mertua untuk melangsungkan akad nikah. Dan keduanya pun berangkat. Sesampainya di tempat tujuan langsung dilakukan akad nikah. Selesai itu Mbah Halil akan langsung pulang ke Bangkalan. Sepatah kata pun tak ada ucapan keluar dari Mbah Halil mulai berangkat dari Bangkalan hingga sampai di tempat akad pernikahan. Baru setelah Mbah Halil hendak pulang beliau dawuh kepada Hashim muda, dan kepada mertuanya yang disaksikan banyak santri dan para tamu undangan. Mbah Halil berkata, Hashim jangan nyelewang-nyeleweng ya. Ibadah ikut yang dicontohkan Nabi melalui para ulamanya, dan ikutilah ulamanya Allah agar selamat. Allah pasti bersamamu. Kepada mertua Hashim, Mbah Halil berkata, jangan ragu dengan Hashim, dia sudah ngaji 120 tahun lamanya. Baik Mbah Hashim, mertua dan para tamu tidak begitu mengerti serta kebingungan menafsiri dawuh Mbah Halil itu. Karena mereka pikir ini gak masuk akal. Kapan ngajinya sampai 120 tahun sementara usia Hashim muda sendiri belum sampai 50 tahun. Lalu Mbah Halil pun balik ke Bangkalan. Esoknya Mbah Hashim diuji mertuanya sembari ingin membuktikan sealim apakah menantu yang dijagokan gurunya itu. Dan beliau pun dengan agak gugup berada di masjid. Sementara di tempat yang biasa mertuanya duduk sudah disediakan 2 kitab tafsir dan hadits. Tanpa ditanya si santri, dan ustadz memberitahukan batas yang harus diajarkan dan dibaca. Nah, keajaiban dan karomah pun dimulai. Tanpa harus menengok, apalagi memegang kitabnya, Hashim muda langsung membaca dengan fasih dan hafal di luar kepala. Beliau membahas kitab itu layaknya masyayikh yang sudah kenyang dengan segudang ilmu, tak satu pun ada yang salah. Ustadz dan santri senior yang tidak yakin dengan kemampuan beliau pun menjadi takjub, begitu pula mertuanya yang mengintip dari celah jendela rumahnya. Dari hari itu hingga seterusnya Hashim mudalah yang mengajar semua kitab-kitab klasik dari berbagai cabang ilmu agama Islam.
Keramat ke-17, menjadi kiblat ulama Nusantara. Padahal semua ulama di Jawa juga tahu, ketika masuk bulan Ramadan, Kiai Hasyim akan punya kelas khusus membaca kitab Al-Bukhari. Dan kiai dari seluruh pelosok Nusantara akan datang ke Tebuireng untuk mendengarkannya. Salah satu kisahnya adalah kedatangan Kiai Halil Bangkalan, guru Kiai Hasyim sendiri yang ingin berguru ke Tebuireng. Mengapa banyak kiai yang ingin berguru kepada Kiai Hasyim? Sebab, kajian kitab Al-Bukhari tersebut, berbeda dengan siapapun di Nusantara. Jika Kiai Hasyim yang melakukan kajian, terdengar, seolah-olah sedang membaca kitab karangannya sendiri. Sebuah ungkapan yang menunjukkan penguasaan luar biasa dari Kiai Hasyim soal ilmu tafsir hadis. Keramat ke-18, ulama rendah hati. Hadratus Syekh memberitahu Zuhri bahwa surat yang tadi dibacanya adalah dari seorang ulama terkenal di Jawa Tengah. Sudah aku anggap sebagai guruku, kata Kiai Hasyim kepada Zuhri. Zuhri tahu sifat Kiai Hasyim, salah satunya selalu memandang ulama seangkatannya sebagai guru. Bahkan kepada teman sesama ulama yang berbeda pendapat. Surat di tangan Kiai Hasyim adalah pernyataan Kiai yang, dalam bahasa Kiai Hasyim, memarahinya, karena berbeda pendapat. Saat itu sedang ada perbedaan pendapat antara Kiai tentang hukum terompet dan genderang yang akan digunakan oleh gerakan Ansor kala baris berbaris melakukan pawai. Sebagian Kiai membolehkan, sebagian lagi mengharamkan. Dan Kiai Hasyim adalah salah satu yang berada dalam kelompok yang membolehkan. Bagi Kiai Hasyim, penggunaan terompet dan genderang adalah salah satu bentuk identifikasi diri yang menyatakan berbeda dengan pihak pemerintah kolonial Belanda. Pada akhirnya, Kiai Hasyim menyatakan akan sowan ke Kiai yang berbeda pandangan dengannya. Sikap rendah hati Kiai Hasyim dengan selalu menganggap orang lain merupakan guru, dan mendatangi siapapun yang bertentangan dengannya semakin ditegaskan pada 1935. Saat pemerintah kolonial Belanda hendak menganugerahkan bintang kehormatan kepada Kiai Hasyim karena Belanda sadar akan cakupan pengaruhnya, terutama di Jawa Timur, jawaban Hadratus Syekh terang menolak dengan berkata, "Aku takut pada diriku sendiri akan datangnya rasa ujub dan takabur." Keramat ke-19, dapat mengetahui apa yang dibutuhkan umat di masa depan. Menurut Abu Bakar Aceh yang dikutip oleh editor buku Rais Am Nahdlatul Ulama bahwa Syekh Hasyim Asy'ari mengusulkan sistem pengajaran di pesantren diganti dari semula menganut sistem bandongan menjadi sistem tutorial yang sistematis dengan tujuan untuk mengembangkan inisiatif dan kepribadian para santri. Pada tahun-tahun 1916 sampai tahun 1934, Syekh Hasyim Asy'ari membuka sistem pengajaran berjenjang. Ada 7 jenjang kelas, dan dibagi menjadi ke dalam 2 tingkatan. Tahun pertama dan kedua dinamakan sifir awal dan sifir sani, yaitu masa persiapan untuk memasuki masa 5 tahun jenjang berikutnya. Pada sifir awal dan sifir sani itu diajarkan bahasa Arab sebagai landasan penting pembeda khazanah ilmu pengetahuan Islam. Kurikulum madrasah mulai ditambah dengan pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia, atau Melayu, matematika dan ilmu bumi. Ilmu bumi atau geografi perlu dipelajari supaya umat Islam paham dan mengerti kondisi lingkungan atau topografi, batas wilayah, dan kedaulatan sebuah negara. Pada tahun 1926 ditambah lagi dengan mata pelajaran bahasa Belanda dan sejarah. Supaya para ulama yang alim agama, dan memiliki sifat takut pada Tuhan ini benar-benar dapat diharapkan berkiprah di pemerintahan untuk perjuangan kemerdekaan, dan kelak mengisi kemerdekaan. Tidak lantas terjun ke pemerintahan, malah korupsi juga. Bahkan korupsinya lebih gila, dari korupsi Al-Quran sampai sumbangan umat. Nauzubillah. Keramat ke-20, jadi guru mursyid meskipun telah meninggal dunia. Akhir Januari tahun 1989 pukul 8 pagi, menaiki mobil minibus DPRD Sulsel,
beberapa orang berangkat ke Wajo untuk berziarah ke makam Sayyid Jamaluddin Al-Akbari Al-Husaini yang wafat pada tahun 1310, dimakamkan berdampingan dengan Raja Tosora Lamadusila di Tosora, situs purbakala. Sayyid Jamaluddin adalah kakek para wali Songo di Jawa. Menurut Gus Dur, ia mendapat pesan dari kakek beliau yaitu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, supaya menziarahi 27 makam wali di Indonesia. Sekitar pukul 11 kami tiba di suatu desa sekitar 4 km sebelum sampai ke lokasi makam. Jembatan desa terputus yang tidak bisa dilalui kendaraan. Gus Dur mengatakan, rupanya almarhum belum berkenan diziarahi. Gus Dur bercerita bahwa juga pernah ada makam seorang wali di Semarang, 5 kali baru bisa tembus mencapai makam wali tersebut. Akhirnya, Gus Dur meminta kepada yang hadir untuk mendoakan di sini saja sambil menunjuk jembatan yang putus. Gus Dur ketika itu bersama Abuya Wali Habib Abu Bakar bin Hasan Alatas Az-Zabidi, Idris Nasir, Muhammad Abduh, dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Wajo berkumpul di tengah persawahan, duduk melingkar sambil berdoa dan mengirimkan bacaan Al-Fatihah. Doa dipimpin oleh Abuya Wali Habib Abu Bakar bin Hasan Alatas Az-Zabidi. Gus Dur berjanji akan datang lagi secara inkognito, atau tidak resmi. Belakangan diketahui Gus Dur telah datang secara diam-diam dan berduaan saja dengan Abuya Wali Habib Abu Bakar Alatas Az-Zabidi. Gus Dur telah menziarahi beberapa makam wali di Sulsel seperti makam Syekh Yusuf Al-Halawatiyah Al-Makassari di Goa, makam Sayyid Syekh Jamaluddin Al-Akbari Al-Husaini di Tosora, Kabupaten Wajo, makam Syekh Datok Ri Bandang dan makam Pangeran Diponegoro di Makassar, makam Tuan Bojo di Kajuara, Bon, makam Kareng Lolo Bayo Sanrabone Takalar. Sayyid Jamaluddin Al-Akbari Al-Husaini Tosora sendiri adalah kakek dari Sunan Ampel. Kubur beliau memang tidak setenar cucu beliau yang ada di tanah Jawa. Itulah sebabnya kemudian para ulama dan kiai Jawa Timur yang merupakan turunan para wali Songo sekitar 42 orang setelah mendapat informasi demikian dari Gus Dur, mereka menyewa pesawat terbang Fokker 28 menuju Makassar bermaksud menziarahi makam Sang Datuk di Tosora tersebut.